Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan hidrologi sungai. Sebelum itu, perkenalkan saya Kelly Zaifiani dari absen 11. Nama saya Renta Raini dari absen 26. Saya Rena Uli absen 24. Saya Muhammad Rafi dari absen 17. Saya Putra Agung Prasono absen 23. Saya Robi Ridwan Hakim absen 29. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pengertian sungai. Sungai adalah aliran air permukaan yang mengalir secara alami melalui suatu saluran atau lembah dari tempat yang lebih tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan biasanya bermuara ke laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Sungai merupakan bagian penting dari siklus hidrologi, yaitu proses alami perputaran air dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan aliran permukaan. Sungai terbentuk dari kumpulan air hujan yang tidak terserap tanah atau runoff, lelehan salju atau es di daerah dingin, dan dari mata air yang berasal dari air tanah. Aliran air ini terus mengikis permukaan tanah dan membentuk saluran yang semakin besar dan dalam seiring waktu. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan proses terbentuknya sungai. Nah, proses terbentuknya sungai yang pertama itu presipitasi atau hujan. Air hujan jatuh ke tanah sebagian besar mengalir di permukaan tanah karena tidak terserap sepenuhnya atau runoff. Yang kedua itu limpasan permukaan. Air yang mengalir ini mulai membentuk alur-alur kecil di permukaan seperti ril atau perit. Yang ketiga itu erosi. Aliran air membawa partikel tanah menyebabkan pengikisan dan memperbesar alur. Terus yang juga yang keempat, pengendapan. Di tempat-tempat yang datar atau berkelok, aliran menjadi lambat dan membawa sedimen membentuk dataran banjir, delta, dan meander. Yang kelima, aliran tetap. Seiring waktu, alur menjadi saluran permanen, membentuk sungai. Selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang ciri-ciri sungai. Yang pertama, memiliki daerah aliran sungai atau das. Sungai selalu memiliki das, yaitu wilayah daratan tempat air hujan dan aliran permukaan mengalir menuju sungai utama. Das meliputi hulu, badan sungai, anak-anak sungai, dan hilir. Setiap das memiliki karakteristik hidrologi dan ekologi tersendiri. Yang kedua, memiliki alur atau saluran. Sungai selalu memiliki alur alami tempat air mengalir. Alur ini bisa lurus, berkelok-kelok, atau minder, bercabang, atau membentuk delta. Di daerah curam, alur biasanya lurus dan dalam. Di daerah datar, alur cenderung berkelok dan melebar. Dan yang ketiga, debit air yang berubah-ubah. Salah satu ciri khas sungai adalah debit airnya tidak tetap. Debit adalah jumlah air yang mengalir persatuan waktu atau misal liter per detik. Konservasi sungai. Konservasi sungai bertujuan untuk menjaga berkeberlanjutan fungsi sungai sebagai penyedia air, pengendali banjir, penyangga ekosistem, dan sumber kehidupan bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikut berbagai upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, rehabilitas daerah hulu. Daerah hulu sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air sungai. Penanaman kembali hutan atau reboisasi, penghijauan di lahan kritis, pelarangan penebangan liar, penggunaan terasering di lereng perbukitan. Nah, yang kedua itu perlindungan daerah bantaran sungai. Bantaran sungai atau riparian zone adalah zona penyangga penting antara daratan dan sungai. Upayanya yaitu menanami bantaran sungai dengan vegetasi lokal, melarang pembangunan liar di sepanjang bantaran, membuat jalur hijau dan taman kota yang berfungsi menyerap air. Nah, yang ketiga, pengendalian pencemaran air. Pencemaran sungai adalah limbah rumah tangga, industri, dan pertanian adalah masalah utama. Upayanya mengatur dan mengawasi pembuangan limbah cair industri, membuat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah di permukiman. Terus yang habis itu mengurangi penggunaan bahan kimia di pertanian. Terus habis itu kampanye larangan membuang sampah ke sungai.
saya akan menjelaskan materi manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Yang pertama ada sumber air bersih. Nah, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, mandi, mencuci, masak, dan air minum setelah disaring. Yang kedua, ada penghasil energi. Sungai digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air sungai yang deras dapat dipakai untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Contohnya PLTA Cirata di Sungai Citarum, Jawa Barat. Yang ketiga ada irigasi pertanian. Sungai sangat penting untuk mengairi lahan pertanian. Dibuat jaringan irigasi dari aliran sungai untuk sawah dan ladang, tanaman padi, dan hortikultura sangat tergantung pada pasokan air sungai. Kami mengambil contoh 3 sungai. Yang pertama Sungai Bengawan Solo, Sungai Musi, dan Sungai Kapuas. Di sini saya akan menjelaskan Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan panjang sekitar 548 km. Sungai ini mengalir dari daerah Wonogiri, Jawa Tengah, melintasi Solo, Ngawi, Madiun, Bojonegoro, hingga bermuara di ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Nama Bengawan sendiri dalam bahasa Jawa berarti sungai besar. Bengawan Solo juga terkenal lewat lagu legendaris ciptaan Gesang Martoharto yang mengabarkan ke dalam nilai historis dan emosional sungai ini bagi masyarakat Jawa. Alirannya mengalir dari selatan ke utara, lalu berbelok ke timur, bertentangan dengan arah geologi Pulau Jawa. Hal ini karena perubahan tektonik zaman dulu. Digunakan sebagai sumber irigasi, air minum, transportasi, dan pengairan sawah sejak zaman kerajaan. Sekian. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan Sungai Musi. Sungai Musi terbesar di Pulau Sumatera dan salah satu yang terpanjang di Indonesia. Panjangnya sekitar 750 km membelah Provinsi Sumatera Selatan dari barat ke timur dan bermuara di Selat Bangka. Luas daerah aliran sungai sekitar 87.000 km mencakup sebagian besar Sumatera Selatan. Sungai Musi dijuluki sebagai Batang Hari 9, artinya sungai utama yang punya 9 anak sungai besar di Sumatera Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang sekitar 1.134 km. Sungai ini mengalir dari Pegunungan Muler di Kalimantan Tengah dan bermuara ke Laut Natuna di Kalimantan Barat. Melewati kota-kota penting seperti Patusibau, Sintang, Sanggau, dan Pontianak. Berita terkini. Sungai Citarium dulu terkotor, kini mulai pulih. Sungai Citarium adalah sungai besar di Jawa Barat yang sangat penting karena menyediakan air untuk 27 juta orang, menjadi sumber irigasi dan listrik. Sumber air utama untuk DKI Jakarta, namun sungai ini pernah menjadi sungai paling tercemar di dunia karena melibatkan industri, sampah rumah tangga, dan kerusakan lingkungan di hulu. Untuk membatas masalah ini, pemerintah meluncurkan program Citarium Harum sejak 2018 dengan kegiatan membersihkan sampah dan menindak membuang limbah legal, edukasi masyarakat, dan penghijauan daerah hulu, melibatkan TNI, pemerintahan daerah, komunitas, dan pelajar. Hasilnya sampai 2025 kualitas air membaik di beberapa titik. Masyarakat mulai sadar dan ikut menjaga sungai. Tapi masih ada tantangan seperti pembuangan limbah legal dan perilaku buang sampah sembarangan.
aku di sini ingin menjelaskan tentang fun fact-nya Sungai Amazon, yaitu sungai raksasa penuh keajaiban. Yang pertama, sungai terpanjang atau kedua terpanjang di dunia. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengira Sungai Nil di Afrika adalah sungai terpanjang di dunia. Namun, beberapa penelitian terbaru, terutama oleh ilmuwan Brasil dan Peru, menunjukkan bahwa Sungai Amazon mungkin justru lebih panjang, dengan panjang sekitar 7.062 km, sedikit lebih panjang daripada Nil yang memiliki panjang sekitar 6.650 km. Perbedaan panjang ini tergantung dari titik awal yang digunakan untuk mengukur hulunya. Jika kita menganggap hulu Amazon berasal dari anak sungai Apurimac di Peru, maka Amazon bisa dianggap sebagai sungai terpanjang di dunia. Sungai Amazon bukan sekedar sungai, ia adalah jantung ekosistem bumi dengan volume air yang luar biasa, kekayaan hayati yang menakjubkan, dan fenomena alam yang unik. Sungai ini menjadi simbol keajaiban alam yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Fun fact-nya tak hanya bikin kagum, tapi juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga dan melestarikannya.